Polres Cianjur menggelar konferensi pers pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan STNK roda 4 yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Kasus ini berdasarkan laporan polisi tanggal 5 Februari 2025. Konferensi pers tersebut dipimpin Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata SIEK MSI MH dan berlangsung di Aula Bayangkara Polres Cianjur Selasa 11 Maret 2025. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Kasat Reskrim, Pak Kanit, Pak Korni yang saya hormati, serta rekan-rekan media yang berbahagia, mudah-mudahan di siang hari ini kuat puasanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan rencana, mohon izin kami kepada rekan-rekan media akan menyampaikan rilis dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau biasa kita sering sebut STNK roda 4. Sementara yang kita temukan ini roda 4. Untuk kejadian ini laporan polisi tertanggal 5 Februari 2000. Kronologi awalnya adalah Polri mendapatkan informasi terkait dengan pemalsuan STNK dan dilakukan penyelidikan mendalam oleh tim. Dan ternyata diketemukan ada dugaan kuat bahwa peristiwa tersebut yaitu pemalsuan STNK itu ada peristiwanya atau diduga palsu STNK ini ada. Kemudian dengan penyelidikan mendalam tentunya dari Satreskrim Polres Cianjur ini mengamankan sejumlah orang dan juga tentunya barang buktinya, yaitu berupa STNK dan kendaraan yang menggunakan STNK yang diduga palsu. Sebagai awal dari informasi penyelidikan tersebut, tim mengamankan 4 orang yang sudah kita tetapkan tersangka dengan tersangka R ini sebagai pembeli atau pengguna STNK palsu. Kemudian ada tersangka O sebagai membantu TSK utama. Dan juga tentunya ada juga TSK utamanya, yaitu TSK H ini sebagai pengkomandonya, dan juga TSK M MI sebagai pembuat STNK. Perlu kami jelaskan juga bahwa TSK pertama sebagai dalam memasukkan STNK ini, apakah dengan cara dibatik atau memang itu awalnya STNK asli, kemudian datanya dihapus, kemudian diisi dengan data yang baru yang diinginkan sesuai dengan pemesanan seperti apa sih? Yes. Jadi STNK ini dibuat sesuai pesanan. Ya kalau kita kategorikan ada 3, ya sesuai pesanannya itu. Yang pertama pesanannya itu dia memesan hanya dirubah masa berlakunya STNK-nya yang per 5 tahunan itu. Hanya itunya saja, tapi nama, alamat sama. Dia hanya merubah masa berlakunya STNK. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan atau pemesan memesan memang betul-betul STNK baru sesuai dengan data kendaraan tersebut.
plat nomor dan nomor akar nomor mesin baru, tapi STNK baru. Yang ketiga, hanya namanya saja, jadi alamatnya sama, masa berlakunya sama, jadi alamatnya yang diganti. Bahkan ada juga yang semuanya baru dan semuanya palsu, alamatnya palsu, namanya palsu, sehingga ini menyulitkan kita untuk mengidentifikasi di mana keberadaan kendaraan yang disalahgunakan tersebut dengan menggunakan STNK palsu. Mungkin ada tambahan Pak Kasih? Oleh si tersangka ini tersangka ini yang sebagai pembuatnya, khusus pembuat. Nah, tersangka ini mengaku kepada penyidik bahwa yang bersangkutan itu sudah melaksanakan aksinya 5 tahun ke belakang. Kenapa dia berani membuat ini? Karena dia merasa aman, karena tersangka H ini yang membackup. Karena tersangka H ini menurut keterangan tersangka ini memiliki wewenang, kemudian mengaku yang tadi disebutkan jenderal muda, negara kebesaran sudah Nusantara, kemudian juga punya hukum sendiri yang ada di sini tentunya, sehingga dia berani sampai berjalan 5 tahun. Dan alhamdulillah kemarin tim dari Resmob Unit 1 Satreskrim berhasil mengamankan, kurang lebih dia sudah berjalan 5 tahun ke belakang. Dan tentunya Resmob ini, dan ini jaringan, gak hanya si H.